Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai sebab dan akibat perbedaan pendapat tersebut, khususnya dalam hal bid'ah, yang seringkali menimbulkan kebingungan dan ketegangan. Oleh Dr. Arifin Siregar. Mungkin Anda bertanya, kenapa semua umat Islam rujukannya sama? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya kenapa terjadi perbedaan pendapat? Berakibat terjadi dua kelompok perpecahan, seperti berpisahnya air dengan minyak, sukar disatukan. Menimbulkan perpecahan berlainan ustaznya, berlainan masjidnya, dan lain-lain. Terkadang antara abang dan adik bertengkar hanya gara-gara cara pelaksanaan pemakaman ayahnya yang wafat. Si adik minta cara dan pelaksanaannya, misalnya pemandian mayatnya, penguburan jenazahnya, acara takziahnya. Si adik minta cara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diamalkannya, dan si abang meminta menurut cara ulamanya atau ustaznya, sehingga menimbulkan pertengkaran, dan akhirnya si adik mengatakan, bila abang bertahan menurut ilmu ajaran yang abang ketahui, maka silakan jenazah ayah kita ini abang angkat ke rumah abang untuk diselenggarakan di rumah abang. Komentar. Hal inilah yang akan kita coba membahasnya. Mudah-mudahan setelah diketahui sebab dan musabab, sebagai faktor-faktor biang keladi atau biang kerok dari perpecahan umat. Inilah yang akan kita bahas. Pembahasan adalah di antara faktor penyebab perbedaan pendapat atau perpecahan umat Islam. Di antaranya adalah akibatnya. Poin ke-1. Ditanamkan atau diajarkan oleh ulamanya bahwa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah bid'ah, adanya bid'ah, jangan atau tidak usah diangkat ke permukaan atau dibahas untuk menghindari umat terhindar dari bid'ah. Maka, mereka menolak membahasnya, melarang membahasnya, atau menutup pintu untuk membahasnya, dengan alasan menimbulkan perpecahan di kalangan, sehingga berakibat mereka, dalam ceramahnya, pengajiannya, atau khatibnya, ketika sholat Jumat, sama sekali tidak pernah membahas untuk menghindari perbuatan bid'ah. Seolah-olah, masalah bid'ah ini dipendam, atau berakibat ajaran Islam dikebiri. Di mana sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita menghindari yang syirik, yang haram, dan yang bid'ah. Tetapi mereka hanya mengajarkan kepada umatnya cukup untuk menghindari, mengkaji, atau membahas agar hanya terhindar dari perbuatan syirik dan yang haram saja. Sedangkan ilmu bid'ah ini mereka kebiri dari ajaran Islam. Poin kedua, mengenai adanya hadis riwayat Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Kullu bid'atin dolala, wa kulla dolalatin finnar." Di dalam perdebatan pembahasan untuk menghindari bid'ah ini, maka mereka mengatakan atau pendirian mereka adalah arti kulu dalam hadis itu tidaklah hanya setiap atau seluruh, tetapi arti kamusnya bisa sebagian. Bila maksud mereka mengatakan ini, agar tidaklah semua perbuatan yang mengada-ada, mengotak-atik, atau mengubah-ubah pelaksanaan ibadah. Jangan semua dituduh perbuatan itu menjadi bid'ah atau sesat di neraka, seperti ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ada bid'ah yang baik dan bagus, yang boleh dikerjakan, asal tujuannya baik, bagus, untuk syiar dan sebagainya. Meskipun sesungguhnya menjadi tidak benar perbuatan itu karena melanggar petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya azan, petunjuk, sunnah, atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digunakan hanya untuk salat fardu 5 waktu. Namun, bagi mereka, bila azan digunakan untuk pemberangkatan jemaah haji atau penanaman mayat ke liang lahat, maka itu adalah perbuatan bid'ah yang baik. Meskipun itu merupakan pengotak-atikan penggunaan azan, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk salat fardu. Alasan mereka menggunakan azan untuk pemberangkatan naik haji dan sebagainya, itu adalah perbuatan bid'ah yang baik demi syiar dan sebagainya. Mereka lupa, perbuatan itu menjadi hal yang tidak benar, karena mengubah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Azan hanya digunakan untuk petunjuk tanda masuknya salat 5 waktu. Komentar. Maka, untuk mentolerir, mengotak-atik, atau mengubah tempat penggunaan azan, meskipun itu perbuatan bid'ah, tetapi mereka anggap itu sebagai perbuatan bid'ah yang baik. Komentar. Kalaulah kita terima pendapat mereka, arti kulu tidak semua, tetapi bisa juga sebagian. Maka, akibatnya bila kata kullu ini menjadi sebagian artinya, dimasukkan dalam kalimat hadis tersebut selanjutnya, yaitu wa kulla dholalatin finnar. Maka artinya menjadi
sebagian yang sesat di neraka. Menjadi pertanyaan, kalau begitu sebagian yang sesat lagi, di mana tempatnya? Inilah suatu argumentasi atau pendapat yang dibuat-buat. Menegakkan benang basah merupakan suatu perbuatan mencari pembenaran, bukan mencari atau membuat kebenaran. Berarti, konsekuensinya artikulu itu, mau tidak mau harus seluruh atau setiap bid'ah. Sehingga perbuatan bid'ah mengubah kegunaan azan untuk pemberangkatan haji atau penanaman mayat adalah merupakan perbuatan bid'ah yang sesat. Poin ketiga, ditanamkan kepada mereka umatnya bahwa masalah khilafiyah itu adalah masalah di mana mereka katakan, masalah khilafiyah itu adalah perbedaan pendapat yang harus diterima atau ditolerir sebagai suatu logika atau rasionalisasi dari suatu pendapat. Misalnya hadis riwayat Bukhari, Muslim, menunjukkan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kamarnya. Kemudian ketika Nabi sujud, keningnya menyentuh kaki Aisyah yang menjulur di depannya. Begitu berulang kali, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan sholatnya tanpa atau tidak mengulangi wudunya. Berarti artinya tidak batal, wudu, sentuh istri. Kemudian, menurut pendapat sebagian mazhab atau ulama mengatakan, batal wudu, sentuh istri. Komentar. Menjadi pertanyaan, apakah beda pendapat antara pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak batal wudu, sentuh istri, dengan pendapat mazhabnya atau ulamanya yang batal wudu, sentuh istri? Apakah beda pendapat ini dapat dianggap khilafiyah? Sama-sama benar atau setara kebenarannya? Di mana pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disetarakan atau disamakan kebenarannya dengan pendapat mazhab atau ulamanya? Ini sudah melanggar Al-Quran Surah An-Nisa 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, jika kamu berbeda pendapat, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Komentar adalah, kecuali pendapat mazhab atau ulama diadu atau dilaga dengan pendapat mazhab atau ulama lain, kebenarannya. Ini memang beda pendapat yang berbentuk khilafiyah, setara, dan setingkat kebenarannya. Misalnya, seorang ulama mengatakan, perempuan yang hamil tidak boleh dinikahi, kecuali setelah melahirkan. Tetapi mazhab lain atau ulama lain menyatakan, boleh dinikahi ketika hamil, dengan perjanjian setelah melahirkan, nikahnya diulang. Adalah kedua pendapat inilah yang bisa dianggap khilafiyah atau setara kebenarannya. Poin keempat, arti sunnah bagi mereka artinya sunat. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sehingga berakibat karena dianggapnya hukumnya itu sunat, maka menjadilah dia sunnah atau sunat bila digunakan untuk penanaman mayat ke liang kubur. Boleh-boleh saja. Sebagai sunnah yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan, atau dirubah kaifiatnya tidak berdosa. Komentar. Ada hadis riwayat Imam Malik di mana Nabi menyatakan, sungguh, telah aku tinggalkan pada kamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh pada keduanya, kamu tidak akan tersesat selamanya. Yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul-Nya. Maka bila terjemahan sunnah dalam hadis itu adalah sunat, maka yang diikut perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu adalah yang diikut khusus ibadah atau amalan yang sunat hukumnya, supaya selamat. Berarti yang hukumnya wajib, tidak usah diikuti, juga bisa selamat. Misalnya, salat 5 waktu tidak usah diikuti, atau dipatuhi petunjuknya juga bisa selamat. Komentar. Inilah yang menjadi suatu kenyataan. Contoh akibat dari fanatisme kepada mazhabnya. Berakibat hilangnya kemampuan berpikir rasional untuk memperoleh pendapat yang benar, di mana cara berpikir mereka digiring atau diusahakan untuk mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran pendapat. Poin kelima, karena mereka menggunakan fiqih mazhab sebagai rujukan pembelajaran membentuk pendapat, maka pendapat terakhir yang diputuskan dan dibenarkan adalah pendapat dari apa yang dikatakan atau diijtihadkan oleh mazhabnya atau ulamanya. Hal ini menimbulkan akibat atau konsekuensi di mana pendapat yang dikemukakan oleh mazhabnya atau ulamanya banyak terjebak di antaranya. Rujukannya berasal dari hadis lemah dan palsu. Hal ini disebabkan oleh mazhabnya atau ulamanya yang membentuk pendapat atau hukum. Mereka bukan ahli hadis, tetapi mereka adalah ahli pembentuk hukum. Nah, ketahuilah, ahli hadis yang menseleksi mana hadis syahih, mana hadis lemah atau palsu, baru timbul atau muncul jauh di belakang hari.
setelah mereka mazhab atau ulama ahli hukum wafat. Ketahuilah misalnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, sebagai ahli hadis dan lain-lain, apalagi Syekh Nasiruddin Albani, sebagai ahli seleksi hadis dari Timur Tengah, di mana yang menseleksi hadis lemah maupun palsu, baru timbul di abad ke-20. Jadi, kesimpulannya, di antara para mazhab dan di antara ulama, dalam mereka membentuk hukum, banyak atau terjebak dari penggunaan hadis lemah dan palsu sebagai sandaran hukumnya. Misalnya sebagai contoh, hadis adanya kelakuan mentalkinkan mayat di kuburan, itu adalah hadis palsu. Poin keenam, adanya di antara perguruan tinggi, pesantren, atau sekolah-sekolah, adanya pengarahan atau pengekangan bahwa yang boleh diajarkan atau dibahas dibatasi. Sebagai rujukannya adalah hanya menggunakan fiqih mazhab. Poin ketujuh, ditanamkan kepada murid-muridnya atau jamaahnya, kalau pendapat atau ijtihad ulamanya tidak mungkin salah, karena mereka adalah ulama besar. Dengan argumentasi mereka, apabila ulama benar, maka memperoleh 2 pahala, bila salah memperoleh 1 pahala. Komentar. Untuk ini yang perlu disadari, yang diberi pahala adalah usaha jerih payah dari mazhab, atau ulamanya membentuk hukum, bukan atas kesalahannya. Sehingga kesalahan itu diberi ganjaran 1 pahala. Tetapi bagi pengikutnya, yang mengamalkan ajaran yang salah, tidak akan diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran pahala untuk suatu kesalahan. Komentar. Kesimpulannya, mereka terjebak berbuat bid'ah, karena mereka menganggap hukum bid'ah ini sebagai hukum yang tidak harus dihindari. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam perbuatan bid'ah itu adalah sesat dan di neraka. Tetapi mereka telah berbuat suatu kesalahan yang fatal, di mana mereka dalam menghukum suatu kesalahan sesuai perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, awas yang syirik, awas yang haram, mereka anggap cukup itu saja yang dijaga. Mengenai pelanggaran terhadap berbuat bid'ah, mereka anggap itu tidak perlu dijaga atau dihindari. Berarti mereka mengkebiri hukum awas bid'ah. Kesimpulan. Maka, agar kita selamat dari terjebak pada yang mengamalkan ajaran Islam ini yang terkena hukum bid'ah, sebaiknya dipilih kitab pembelajaran yang berorientasi kepada fiqih sunnah. Artinya, fiqih sunnah yang berisi petunjuk atau ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang adalah landasan hukumnya hadis-hadis yang sahih. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini mengenai perbedaan pendapat dalam pengamalan ajaran Islam. Semoga apa yang telah kita bahas memberikan manfaat dan pencerahan bagi kita semua, serta dapat mempererat ukhuwah di antara kita dalam menjaga kebenaran yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasi, serta share video ini kepada teman-teman agar mereka juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.